Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pembahasan dan kajian kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Hamd dalam menguraikan akhta al-azwaj, kesalahan dari para suami dalam kehidupan berkeluarga. Kita di pertemuan sebelumnya telah membaca kesalahan yang ke-8 dari kesalahan seorang suami yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, yaitu qillatul hirs ala ta'limiz zaujah amra diniha, kurangnya semangat untuk mengajarkan agama kepada istri. Di pertemuan ini kita lanjut dengan kesalahan yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, at-taqtir ala zaujah, termasuk kesalahan dari seorang suami adalah dia memiliki sifat kikir terhadap istrinya. Memiliki sifat kikir terhadap istrinya. Kata Syekh rahimahullah, faminal azwaji man yuqattir ala zaujati. Di antara suami, tidak semua suami, belum pakaikan huruf min untuk menunjukkan sebagian. Sebagian suami man yuqattiru ala zaujati, ada yang bersikap kikir terhadap istrinya. Wa yuqassir fil infaqi 'alaiha ma'a syiddati hajatiha. Dia kurang
dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal istrinya sangat butuh. Dia kurang memberikan nafkah kepada istrinya padahal istrinya butuh. Wa ma'a qudratiz zauji wa yasarihi. Bersamaan dengan itu dia mampu. Dia memiliki kemudahan. Ada kemudahan untuk memberikan kepada istrinya. Tapi dia tidak memberikannya kepada istrinya. Dia kikir sekali untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Ini adalah merupakan di antara kesalahan besar dari kesalahan suami. Dan lebih besar daripada itu, wa'adhamu min dzalika ayyabqula az-zawj ala zawjatihi bin nafaqatil wajibah fil waqtil ladzi yajudu bima lahu dhatal yamin wa dhatas shimal ala rifaqis su wa fi wala'imir riya. Lebih besar daripada itu, dia kikir terhadap istrinya untuk memberikan nafkah yang wajib. Memang kewajiban dari dia untuk memberikannya kepada istrinya. Tapi dia tidak keluarkan. Di waktu yang bersamaan, dia malah dermawan. Dia malah baik kepada teman-temannya yang buruk. Dia malah keluarkan hartanya dalam perayaan-perayaan yang buruk. Warohalatil fasad. Dia malah keluarkan hartanya untuk perjalanan-perjalanan yang merusak. Na'udzubillah. Untuk istrinya kikir. Tapi kalau safar-safar maksiat, perayaan-perayaan yang rusak, dia keluarkan hartanya. Fatarahu yunfikul amwalat ta'ila fi sabili ladzatihi. Kamu melihat dia menggunakan, membelanjakan hartanya yang banyak di jalan kesenangan pribadinya. Wasyayatinihi, bersama setan-setannya, orang-orang buruk yang bersamanya. Wa idza sa'alahu ahluhu badlal qalil a'rada wa na'a bi janibih. Na'udzubillah. Jika anggota keluarganya ada yang meminta, maka ia pun hanya memberi yang sedikit atau bahkan berpaling. Wa na'a bi janibih. Bahkan dia enggan untuk memberinya. Berpaling dan tidak mau memberinya. Padahal diminta sedikit. Kata beliau, fahadihil hal auja' massan. Kondisi yang seperti ini, kata Syekh, merupakan auja' massan, tamparan yang paling menyakitkan. Paling menyakitkan. Wa alza'u misaman. Dan kalaupun dia beri, di sini adalah pemberian yang menjengkelkan. Wa asyaddu waqa'an wa ahaddu haddan. Dan ini adalah kenyataan yang sangat tidak mengenakan. Dan wa ahaddu haddan, pembatasan yang paling
menyakitkan. Dia batasi di orang-orang dekatnya. Tapi teman-teman jahatnya, dia keluarkan harta yang banyak untuk kesenangannya. Itu pun di jalan maksiat. Na'udzubillah. Di jalan maksiat, kesenangan pribadinya, dia keluarkan harta banyak. Sementara untuk yang wajib dia nafkahi, enggan untuk mengeluarkannya. Makanya kata beliau, wa kam min buyutin yajsam 'alaihal bus. Berapa banyak rumah yang diterpa oleh kesedihan. Wa tahkim 'alaiha sa'ahib. 'Alaiha sahaib asyaqa bisababi taktiri zauj. Berapa banyak rumah yang diliputi oleh kesengsaraan karena sebab pelitnya suami. Pelitnya suami. Wa taksirihi fin nafqah. Dan kurangnya dia berinfak kepada keluarganya. Memberikan nafkah, keluasan dan kelapangan kepada istrinya. Keluarganya sendiri. Ini masalah. Farubbama batatiz zauja wa auladuha 'ala tawa. Terkadang istri dan anak-anaknya mereka bermalam, melewati malam yang dingin, alat tawa, di atas kelaparan, kosong perutnya. Warubbama baliyat thiyabuhum falam yajidu badalan anha. Dan terkadang pakaian mereka telah usang, telah baliyat, telah usang pakaiannya. Namun mereka tidak memiliki gantinya. Padahal suaminya, orang tuanya mampu. Cuman demikianlah sebagian orang kikir terhadap keluarganya. Warubbama takaffafun nas. Dan terkadang mereka mengemis kepada manusia. Dia meminta kepada orang lain. Sebagian orang seperti itu. Istrinya, dia malah minta-minta kepada orang. Padahal suaminya mampu. Ya, kesalahan suami. Suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya. Tidak memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anaknya. Na'udzubillah. Fala qarabata idan idza tashattatatil aulad. Maka kalau begini keadaannya, bukan hal yang aneh jika anak-anak sampai bersusah payah. Wa bahathu amman yamudduhum bil mal. Dan mereka mengemis kepada orang-orang akan diberikan harta, diberikan uang, diberikan makan, diberikan pakaian. Wala ajaba idan harafat al-buyut illam yakun laha radi'un min din au haya au muru'ah. Bukanlah hal yang aneh pula apabila rumah semacam ini akan roboh jika tidak ada penopang, penyangga dari agama, rasa malu, dan muru'ah, kepribadian yang mulia. Ini masalah. Famin haqqi zauja ala zaujiha. Makanya beliau tegaskan sekarang di antara hak istri terhadap suaminya.
ayunfiqu 'alaiha bil ma'ruf. Seorang suami harus memberikan nafkah untuk istrinya sesuai dengan yang dia mampu. Wal muradu bin nafqati huwa hahuna ma yufrad lizaujah ala zaujiha min malin lisukna wa ta'am wal hadana wal libas. Dan yang diinginkan, yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Seperti tempat tinggal, makanan, biaya untuk kepentingan anak-anaknya, pakaian, dan yang lain-lainnya. Dari wa ma ila dzalika mimma tusan bihi hurmatu zauja minal ibtidal. Kata beliau dan yang lain-lainnya. Dia dari hal-hal yang bisa menjaga kesehatan, keselamatan, serta kemuliaan seorang istri. Dan beliau tegaskan, wa ma tahfadhu bihi sihhatuha wa karamatiha. Apa yang bisa menjaga kesehatannya dan kemuliaannya. Kullu dzalika fi hududit taqati wal was'i. Tapi ingat, semua itu sesuai dengan batas kemampuan dan kelapangannya. Ketika seorang suami memiliki kelapangan, maka dia lapangkan istrinya. Nafkahnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Itu tidak tercela. Ketika dia memiliki kesempitan, dia sempitkan, tidak ada masalah. Yang masalah adalah memiliki kelapangan tapi pelit. Tidak memberikan hak istri. Ya, tidak memberikan hak istri yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kata beliau, qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah, nafqatu zauja wajibah bil kitab was sunnah wal ijma'. Masya Allah. Ini hendaklah diilmui oleh setiap suami. Kata Ibnu Qudamah, nafqatu zauja wajibatun bil kitab was sunnah wal ijma'. Memberikan nafkah kepada seorang istri, hukumnya adalah wajib berdasarkan dalil Quran, hadis Nabi, dan kesepakatan ulama. Jadi tidak ada perselisihan. Ini kita memberikan nafkah kepada istri itu diwajibkan oleh Quran. Diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan diwajibkan oleh kesepakatan para ulama rahimahumullah. Jadi ini bukan hal yang sunnah. Ini adalah merupakan hal yang wajib. Diwajibkan oleh syariat. Diwajibkan oleh syariat. Bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan yang ma'ruf. Setelah itu beliau sebutkan dalil-dalilnya. Dalil dari Quran. Kata beliau, wa ammal kitab faqaulullahi ta'ala. Adapun dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan wajib bagi seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Firman Allah Ta'ala, faqaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala, liyunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Hendaklah, ini perintah. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, dia memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi rezeki kita ketika Allah berikan itu kepada kita, itu ada hak istri.
Ada hak istri. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula beliau bawakan ayat wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan budak yang mereka miliki. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, wa amma sunnah fama rawa Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas. Adapun dalil dari hadits, maka apa yang diriwayatkan oleh Jabir, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia. Faqala, dan berkata, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin indakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kata Nabi kita Muhammad SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya, yaitu maksud di sini adalah urusan istri kalian. Sesungguhnya mereka adalah awan indakum. Mereka adalah tawanan di sisi kalian. Jadi istri itu seperti tawanan di sisi kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, yaitu akad nikah. Kalian halalkan dengan akad nikah yang kalian ucapkan. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Oleh karena itu, wajib bagi kalian, kata Nabi, wajib bagi kalian untuk memberikan nafkah, pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan selainnya. Adapun ijma, maka telah dinukil kesepakatan oleh para ulama. Kata beliau, wa ammal ijma fattafaqa ahlul ilmi ala wujubi nafaqati zaujat ala azwajihin idza kanu bil ghain idza kanu baligin illa nashiz minhun. Masya Allah. Adapun kesepakatan para ulama, maka ahlul ilm bersepakat atas wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri jika mereka telah berusia balik, kecuali para istri yang nusyuz, yang durhaka. Beliau bilang, dzakarahu Ibnul Mundhir wa ghairi. Kesepakatan ini disebutkan oleh Ibnul Mundhir dan selainnya. Demikian pula penukilan-penukilan yang lain. Makanya sangat buruk sekali ketika ada seorang suami kikir untuk menafkahi istrinya yang menjadi kewajiban dari dia. Di sini beliau juga menukilkan yaqulu Sarkhasi rahimahullah. Berkata Imam As-Sarkhasi rahimahullah,
Terkait dengan nafkah tadi, yufrad bimiqdari ma taqa'u bihil kifayah. Beliau berkata seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dengan ukuran yang mencukupi. Jadi tergantung kebutuhan istri. Yang mencukupi. Wa yu'tabar al-ma'ruf fi dzalik. Wa huwa fawqa taqtir wa dunal israf. Dan dianggap oleh uruf dalam hal tersebut di atasnya pelit dan di bawahnya berlebih-lebihan. Jadi tidak berlebihan tapi juga tidak boleh pelit. Tidak berlebihan, tidak boleh juga pelit. Dan beliau katakan wa nafqa ala zaujah muqaddamah ala nafqa ala ghairiha. Masya Allah. Ini harus diketahui oleh para suami ini ilmu. Nafkah kepada istri itu lebih didahulukan daripada selainnya. Dan ini masalah lalai banyak orang. Banyak orang senang berinfak, bersedekah di tempat lain. Tapi istrinya susah. Kata beliau hadhil mas'alah yaghfalu anha katsirun minan nas. Masalah mendahulukan istri dalam masalah nafkah, banyak manusia lalai darinya. Dan ini nyata. Padahal ada hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kata beliau fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinar anfaqtahu fi sabilillah wa dinar anfaqtahu fi raqabatin wa dinar tasaddaqta bihi ala miskin wa dinar anfaqtahu ala ahlik a'adhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Seandainya banyak dari suami mengetahui hadis ini. Kata Nabi SAW, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan kepada seorang budak, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Masya Allah. Iya. Ini kata Nabi SAW. Dinar anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu berikan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan kepada keluargamu. Kepada istrimu. Wa ja'a fi hadithi Jabir bin radhiyallahu ta'ala anhu. Dan datang dalam hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata kepada seorang lelaki, ibda bi nafsik. Fatasaddaq 'alaiha. Fa in fadula syai'un fali ahlik. Wa in fadula an ahlik syai'un falidhi qarabatik. Wa in fadula andi qarabatik syai'un fahakada wa hakada. Masya Allah. Ini urutan dalam bersedekah. Ini dulu adalah urutan dalam bersedekah. Kata Nabi SAW, mulailah dengan dirimu sendiri. Ada sebagian orang ada yang kikir terhadap dirinya bahkan. Mampu dia beli. Tapi dia pakaiannya compang-camping. Makanannya seadanya. Padahal dia mampu. Kendaraannya buruk. Rumahnya buruk. Padahal dia mampu. Kata Nabi, mulai untuk dirimu. Bersedekahlah untuk dirimu sendiri kata Nabi. Jika ada sesuatu yang lebih, maka untuk keluargamu.
Jika ada sesuatu yang lebih, maka untuk kerabatmu. Jika ada sesuatu yang lebih, maka untuk demikian dan demikian. Lihat urutannya. Untuk dirimu dulu. Kalau lebih, untuk istrimu. Kalau lebih, keluargamu. Kalau lebih, lanjut. Nah, ini Masya Allah. Yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saking pentingnya ini, nafkah untuk istri, Syekh katakan, idza qassara az-zawj 'ala nafkah al-wajibah. Apabila seorang suami kurang dalam nafkah yang wajib, kurang dalam memberikan nafkah yang wajib terhadap istrinya padahal dia mampu, maka ala zaujatihi bima yakfihi wa yakfi auladiha. Kurang dalam nafkah yang wajib terhadap istrinya, apa yang mencukupinya dan mencukupi anak-anaknya. Wa qadiratiz zauja ala akhdi syai'in min malihi. Dan istri mampu untuk mengambil sesuatu dari harta suaminya. Falaha an ta'khudha ma yakfiha wa yakfi auladaha biduni idnihi. Masya Allah. Boleh bagi istrinya untuk mengambil harta suaminya tanpa izinnya, yang mencukupi kebutuhannya dan cukup kebutuhan anak-anaknya. Boleh. Karena ini adalah hal yang wajib. Maka ini semua menegaskan suatu kekurangan besar dari seorang suami ketika dia kikir terhadap orang yang wajib dia nafkahi. Dia kikir terhadap orang yang dia wajib nafkahi. Istrinya sendiri. Anak-anaknya sendiri. Iya. Ia merupakan hal yang diwajibkan oleh Quran, oleh hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Terus bagaimana kalau istri ditimpa oleh ujian seperti ini, mendapatkan suami yang kikir? Kata beliau nasihat terakhir, thumma idza buliyatiz zaujah bizaujin yuqattir 'alaiha fasabarat wa tasabat falahal ajr wa thawab minallahi azza wajal. Kemudian apabila seorang istri ditimpa oleh suami yang seperti ini, kikir kepadanya, kemudian dia bersabar, dia mengharap pahala dari hal tersebut, dia tetap bertahan dengan suaminya walaupun suaminya kikir terhadapnya, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau dia bersabar pahalanya tanpa batas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah, wa ma utiya ahadun khairan awsa' minas sabr." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyabarkannya, dan tidaklah seorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Jadi bagi seorang istri untuk bersabar menghadapinya, tentunya doakan suaminya semoga dibukakan hatinya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki sikapnya, untuk memperbaiki sifatnya, akhlaknya terhadap orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang wajib dia nafkahi, orang-orang yang diamanahkan
oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang dia terima atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan akad yang sah yang dia telah ucapkan untuk hidup bersamanya, membiayai kehidupannya, tempat tinggalnya, makanannya, pakaiannya, dan memenuhi seluruh kebutuhannya. Tentunya seperti yang dikatakan oleh Syekh tadi, sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah kesalahan yang ke-9 dan beliau telah jelaskan kenapa itu dianggap kesalahan dari seorang suami. Dan jalan keluar bagi istrinya juga beliau sudah jelaskan. Beliau sudah jelaskan. Insya Allah di pertemuan akan datang baru kita lanjutkan dengan kesalahan yang ke-10. InsyaAllah ta'ala dari kesalahan suami terhadap keluarganya. Semoga apa yang kita ambil di hari ini ada manfaatnya dan semua yang benarnya dari apa yang kita dengar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu karena kekurangan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.